Tahapan riset winning product itu seperti ini. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Course yang ada di luar sana itu mereka melakukan yang nomor 1, lalu langsung lompat ke nomor 5. Oke, yang nomor 2, 3, dan 4 itu tidak dilakukan. Nomor 1 itu apa sih? Dia menentukan ide produk dari daftar produk terlaris di marketplace, atau dia scraping data produk-produk terlaris berdasarkan parameter-parameter yang ditentukan gitu. Bisa menentukan sendiri atau tanya temennya atau seperti apa. Jadi ada dasar-dasarnya, dia menentukan produk mana yang laris di marketplace, kemudian langsung lempar jualan di Facebook Ads atau Facebook Marketplace. Seperti itu. Nah, di course ini kita akan belajar bagaimana setelah kita menentukan ide produk atau menentukan produk, kita akan memvalidasi dulu marketnya sebelum kita jualan, ya. Jadi kita harus validasi dulu apakah memang produk ini ada pangsa pasarnya atau tidak. Kalau nggak ada pangsa pasarnya, ya kembali lagi yang pertama, kita tentukan produk yang lain lagi. Oke? Lalu setelah menentukan produknya apa, kita validasi marketnya lagi. Ini market dalam hal ini maksud saya adalah di Facebook ya. Karena kita akan menjual lagi produk-produk tersebut di Facebook, baik itu Facebook Ads ataupun Facebook Marketplace. Oke. Nah, kalau sudah lolos validasi market, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu harga dan margin. Di sini tertulis hati-hati memilih produk yang tidak bisa mendapatkan margin yang cukup baik. Kalau marginnya cuma kecil, cuma misalnya 1.000-2.000 rupiah, buat apa gitu ya. Apalagi kalau kita jual ke seluruh Indonesia, ada ongkos kirimnya. Lalu buat kita hanya 1.000-2.000 rupiah, capek aja gitu. Jadi kita harus cari produk yang memang marginnya bagus, marginnya baik. Ini nanti akan diajarin bagaimana caranya kita menentukan produk yang kira-kira marginnya itu bisa cukup bagus lah, ya. Lalu ini demand produk, ini hanya untuk memastikan lagi apa yang sudah kita lakukan di 3 langkah sebelumnya. Kita akan memahami jenis produknya, kemudian versus demandnya. Jadi untuk misalnya produk sepatu gitu ya. Sepatu ini kelihatannya banyak pangsa pasarnya. Padahal pangsa pasar sepatu itu kan terbagi-bagi ya. Jadi ada jenis sepatunya, itu berbeda pangsa pasarnya. Misalnya sepatu kulit. Sepatu kulit dengan sepatu sport gitu, sepatu olahraga, itu udah beda pangsa pasarnya. Orang nyari sepatu kulit ketika disodorin sepatu sport, itu yang nggak akan nyambung. Padahal sama-sama sepatu gitu ya. Nah, ini kita harus jeli. Nah, setelah kita memastikan semua langkah ini, baru kita mulai jualan. Gas jualan di Facebook Marketplace atau Facebook Ads. Ini kemungkinan besarnya ya, dibanding tadi kita dari ide produk langsung jualan. Kalau kita sudah melalui 3 tahapan yang lain di tengah-tengah ini kemungkinan berhasilnya itu besar ketika kita jualan. Apalagi kalau pakai Facebook Ads itu kan ada biaya ya. Kalau kita coba-coba secara membabi buta, biaya iklan sudah keluar banyak ya, sayang kalau boncos. Sebenarnya Facebook Marketplace juga ada biaya sih. Misalnya biaya bikin akun, kemudian biaya waktu ya. Waktu itu kaitannya dengan gaji karyawan misalnya. Jadi sedapat mungkin kita meminimalisir resiko dengan cara riset yang benar, yaitu semua langkahnya ini dilakukan dengan baik.